Rudal Qadir 1 Hizbullah hantam markas besar Mossad Israel pada Rabu 25 September 2024. Dikabarkan bahwa gempuran Hizbullah itu memicu berbunyinya sirine di Tel Aviv dan kota lainnya. Mengutip Tribun News pada 26 September, hal itu menurut pernyataan Hizbullah pada Rabu 25 September 2024 kemarin. Tertulis dalam pernyataan bahwa demi mendukung rakyat Palestina di jalur Gaza, Hizbullah menargetkan markas besar Mossad di pinggiran kota Tel Aviv dengan rudal balistik Qadir 1. Dijelaskannya alasan menargetkan markas besar Badan Mata-Mata Israel tersebut lantaran diduga bertanggung jawab atas pembunuhan para pemimpin perlawanan dan ledakan pager serta perangkat nirkabel. Dikabarkan imbas serangan rudal Qadir 1 Hizbullah tersebut memicu bunyi sirine di Tel Aviv dan beberapa kota lain di wilayah Israel Tengah. Sementara itu media Israel menolak memberikan perincian tentang tingkat kerusakan dan jumlah korban di pihak Israel. Jenderal Israel sebut Hizbullah belum melepaskan kekuatan penuhnya ke Israel. Padahal serangan dan gempuran Hizbullah sudah akibatkan Israel mengalami kerusakan, kebakaran hebat hingga kepanikan. Mengutip Israel Hayom pada 26 September, hal itu diutarakan oleh Jenderal Israel dengan tanpa disebutkan namanya pada Selasa 24 September 2024. Dikatakan oleh jenderal tersebut bahwa serangan lintas batas antara Israel dengan Hizbullah belum mencapai titik kritis. Dikarenakan Hizbullah belum menggunakan rudal tercanggihnya. Bahkan disebut olehnya bahwa kedua belah pihak justru telah membatasi kedalaman serangan mereka ke wilayah-wilayah musuh. Artinya Israel membatasi serangan mereka ke Lebanon Selatan, sementara Hizbullah membatasi serangannya ke wilayah Israel. Mengingat Hizbullah hanya menargetkan sasaran yang sama dengan perang Lebanon kedua, yaitu dari Haifa hingga Tiberias dan ke utara saja. Ditegaskan olehnya bahwa Hizbullah hingga kini masih belum mengerahkan seluruh kekuatan mereka, masih menahan diri dari serangan roket besar-besaran atau mengerahkan amunisi berpemandu presisi. Dilaporkan sebanyak 2 brigade cadangan Israel mulai menuju ke medan perang di front utara. Diketahui mereka siap melakukan operasi darat di Lebanon. Mengutip A-News pada 26 September, hal itu tertulis dalam sebuah pernyataan dari militer Israel pada Rabu 25 September 2024. Dilaporkan bahwa militer IDF telah mengerahkan 2 brigade cadangan tambahan ke perbatasan utara. Tujuan pengerahan itu diketahui untuk melaksanakan kegiatan operasional. Pengerahan pasukan tambahan itu dilakukan IDF setelah beberapa hari ini mengintensifkan serangan udara di Lebanon, terkhusus yang menghantam target-target fasilitas milik Hizbullah di berbagai wilayah Lebanon Selatan. Lebih lanjut dijelaskan oleh IDF bahwa upaya pengerahan itu memungkinkan kelanjutan pertempuran melawan Hizbullah. Dengan begitu pertahanan negara Israel disebutnya bisa menciptakan kondisi yang memungkinkan penduduk Israel Utara kembali ke rumah mereka. Sebanyak 40.000 pejuang dari milisi Irak, Suriah, dan Yaman menyatakan siap menuju ke Golan demi bantu Hizbullah. Terkini dilaporkan bahwa mereka semua dalam keadaan siap penuh, hanya menunggu komando Sekjen Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah. Mengutip Tribun News pada 26 September, kabar itu tertulis dalam laporan media Israel Haaretz pada Rabu 25 September 2024. Haaretz mengatakan bahwa beredar informasi bahwa sebanyak 40.000 pejuang milisi dari Suriah, Irak, dan Yaman akan datang ke Golan yang diduduki. Dengan begitu Haaretz melaporkan bahwa IDF diliputi kecemasan lantaran mengetahui informasi tersebut. Selain cemas mengetahui 40.000 pejuang milisi siap backing Hizbullah, IDF juga cemas sendiri atas perluasan perang mereka di 2 front yaitu Gaza dan Lebanon. Dikabarkan sebanyak 40.000 pejuang milisi Suriah, Irak, dan Yaman dalam kesiapan penuh bersiaga, siap menuju Golan dan menyerang Israel dengan hanya tinggal menunggu seruan dari Nasrallah saja. Irak kembali lancarkan serangan pada Rabu 25 September 2024. Terbaru, Irak luncurkan 2 drone ke target vital Israel di wilayah Eilat. Mengutip Al-Mayadin pada 26 September, hal itu diutarakan Perlawanan Islam di Irak dalam pernyataannya pada Rabu 25 September 2024.
Dilaporkan bahwa Irak telah melancarkan serangan pesawat tak berawak terhadap target kritis di kota al-Rashrash Eilat yang diduduki. Tepat di tengah agresi Israel yang sedang berlangsung di Lebanon dan Gaza, tidak banyak rincian yang diberikan mengenai tingkat kerusakan yang disebabkan oleh serangan itu. Hanya dilaporkan bahwa serangan tersebut melibatkan 2 pesawat tak berawak dan menyebabkan 2 orang warga Israel terluka. Ditegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut sebagai balasan atas kekerasan di wilayah Lebanon dan Gaza. Perlawanan mengatakan operasi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap pembantaian yang terus dilakukan oleh Israel serta menegaskan kembali komitmen Irak menyerang posisi pendudukan Israel dengan intensitas yang terus ditingkatkan. Hizbullah diketahui sukses memaksa jet tempur Israel mundur dan keluar dari wilayah udara Lebanon. Selain itu, roket Fadi Hizbullah sukses menghantam pabrik senjata pasukan militer Israel pada Rabu 25 September 2024. Mengutip Al-Mayadin pada 26 September, hal itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya pada Rabu 25 September 2024 dilaporkan bahwa Hizbullah telah meluncurkan beberapa serangan dengan targetkan kerusakan di pihak Israel. Serangan pertama, Hizbullah meluncurkan roket yang menargetkan pabrik bahan bom di Zikron, wilayah selatan Haifa menggunakan rentetan roket Fadi 3. Kemudian untuk kedua kalinya, Hizbullah menyerang pemukiman Kiryat Morskin dengan rentetan roket Fadi 1. Bersamaan dengan itu, unit pertahanan udara Hizbullah menyerang 2 jet tempur Israel di dekat kota Haula dan Mais al-Jabal di Lebanon dan memaksa mereka keluar dari wilayah udara Lebanon. Ditegaskan bahwa upaya tersebut dilakukan hanya demi membela Lebanon dan warganya. Amerika Serikat keluarkan sanksi kepada Iran. Sebanyak 4 entitas dan 9 kapal diduga terlibat dalam perdagangan gelap yang menguntungkan Hizbullah Lebanon. Mengutip Al-Mayadin pada 26 September, hal itu diumumkan dalam rilis Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Rabu 25 September waktu setempat. Lebih tepatnya, pihak Amerika Serikat menjelaskan bahwa kantor pengawasan aset luar negeri Amerika Serikat memberikan sanksi kepada lebih dari selusin entitas dan kapal lantaran menduga keterlibatan mereka dalam pengiriman minyak mentah dan gas minyak cair Iran ke Suriah dan Asia Timur. Lebih jauh lagi, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengklaim bahwa entitas dan kapal itu bertindak atas nama Korps Garda Revolusi Islam Pasukan Quds dan Hizbullah Lebanon. Dengan begitu, pihak Amerika Serikat mengklaim akan mengungkap pihak-pihak lain yang memfasilitasi perdagangan gelap tersebut, serta akan tetap mengejar sosok yang mendanai agenda destabilisasi regional rezim Iran itu. Jaringan terowongan bawah tanah dan gudang senjata Hizbullah disebut menjadi ancaman terbesar bagi Israel. Mengutip Al Arabiya pada 26 September, hal itu diutarakan oleh Boaz Shapira, seorang peneliti di Alma, Rabu 25 September 2024. Shapira memperingatkan bahwa Hizbullah memiliki keuntungan strategis jika terjadi invasi darat, lantaran medan Lebanon yang disebut menantang yang akan menimbulkan kesulitan bagi pasukan penyerang manapun. Selain itu, Shapira menyatakan bahwa persenjataan Hizbullah juga menimbulkan ancaman serius bagi Israel, di antaranya roket, rudal jarak menengah, rudal jarak jauh, rudal balistik, drone, hingga rudal tertentu seperti Scud yang disebut memiliki jangkauan yang mencakup seluruh Israel. Namun satu tantangan utama yang ditimbulkan oleh taktik Hizbullah adalah penggunaan perisai manusia seperti yang dilakukan Hamas di Gaza. Donald Trump berjanji akan menghancurkan Iran hingga berkeping-keping jika terlibat insiden yang merugikan dirinya. Mengutip Al Arabiya pada 26 September, hal itu diutarakan sendiri oleh Trump pada Rabu 25 September 2024 kemarin. Lebih jelasnya, Trump mengatakan bahwa Iran harus dihancurkan hingga berkeping-keping jika mereka terlibat dalam tindakan yang merugikan terhadapnya. Diketahui pernyataan provokatif itu muncul seusai intelijen Amerika Serikat memperingatkan adanya ancaman dari Teheran, terkhusus terhadap nyawa Trump seusai adanya 2 upaya pembunuhan dalam beberapa bulan terakhir.
Selain itu, Trump juga berujar bahwa jika ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, ia akan melakukan sesuatu terhadap Iran. Satu di antara upaya Trump adalah pihaknya akan menghancurkan kota-kota terbesar Iran dan negara Iran itu sendiri hingga berkeping-keping. Trump melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia dan Amerika Serikat telah diancam secara langsung oleh Iran, serta menegaskan bahwa pesan tegas harus disampaikan kepada Teheran bahwa akan ada konsekuensi paling berat jika terlibat dalam rencana untuk membunuh atau melukai presiden atau kandidat Amerika lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.